A few moments later. Saya Nadia Mustika. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Saya Ayu Fatimah Azhara. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Saya Jafia Makmira. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Saya Hawa Azmi Hafiza. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sesungguhnya suatu perbuatan yang buruk dan jalan suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Saya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Saya Nadia Sabila Ramadhani. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Saya Diratul Sabila. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama, Allah melarang kita berbuat zina. Yang kedua, larangan berbuat zina agar kita tidak terjerumus dalam perzinahan. Yang ketiga, zina merupakan suatu tindakan yang sangat keji dan buruk. Yang keempat, zina termasuk ke dalam kategori pergaulan bebas. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa perbuatan zina orang beriman tidak boleh melakukan zina. Perbuatan zina Muhammad termasuk pergaulan bebas. Dalam menghindari perbuatan tersebut dengan cara keimanan dan istiqomah dan Allah bahkan menjauhi larangannya. Pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu diambil dari dua bahasa. Yang pertama itu ada pergaulan dan bebas. Pergaulan itu adalah interaksi antar individu dengan individu yang lain. Bebas itu adalah melepasnya kewajiban, aturan, dan norma. Istilah dari pergaulan bebas yaitu untuk menyimpangnya yang melewati batas norma dan kewajiban. Ada ciri-ciri perbuatan pergaulan bebas. Yang pertama itu perbuatan menghambur-hamburkan uang. Yang kedua itu ada perbuatan yang dilakukan tanpa memedulikan benar atau salahnya menurut agama. Yang ketiga itu ada perbuatan hura-hura, minum-minuman dan narkoba. Yang keempat itu ada perbuatan memperlihatkan aurat antar lawan jenis. Lalu
Lalu ada contoh pergaulan bebas, seks bebas, mengonsumsi narkoba, dan ada juga pergaulan malam. Ada juga sebab-sebab dari pergaulan bebas, yaitu kurangnya keimanan dan keselamatan seseorang, kurangnya perhatian dan kepedulian dari keluarga, kurangnya introspeksi diri untuk memilih pergaulan, ada juga tidak memikirkannya akibat untuk masa depan. Akibat pergaulan bebas bagi diri sendiri, malas beribadah, hampa, mental tidak stabil, gaya hidup berfoya-foya, kesehatan menurun, dan bertambah dosa. Bagi keluarga, mengecewakan orang tua, muncul perasaan menyesal dan gagal menjadi orang tua dan memiliki investasi akhirat. Bagi masyarakat, merabaknya norma agama dan masyarakat, muncullah permusuhan, terjadi kriminalitas yang mengganggu masyarakat. Cara mengatasi pergaulan bebas itu ada banyak. Yang pertama itu ada meningkatkan iman, lalu yang kedua meminta parenting kepada orang tua bahwa larangan bahayanya pergaulan bebas, lalu mengikuti banyak pengajian, lalu mengisi waktu luang dengan bermanfaat, misalnya seperti sholat, mengaji dan juga kayak memperdalam ilmu agama. Hikmah menghindari pergaulan bebas dapat memperoleh ridha Allah, memperoleh pahala dari Allah, dicintai Allah dan Rasulnya, terhindar dampak buruk pergaulan bebas yang melanggar norma agama dan masyarakat, dapat menggapai cita-cita di masa depan. Kandungan Al-Quran dan Hadis. Surat An-Nisa ayat 2 yang pertama, Allah SWT sangat tegas dalam menghukum seseorang yang berbuat zina. Yang kedua, menurut Ibnu Katsir, seseorang yang berbuat zina gair urusan itu di 100 kali cambukan dan diasingkan, dan seseorang yang berbuat zina urusan itu dirajam. Yang ketiga, menurut Ibnu Handa, hukuman bagi seseorang yang berbuat zina itu harus dilakukan. Yang keempat, dalam melakukan hukuman bagi pelaku zina itu harus disaksikan minimal oleh 4 orang. Perbuatan zina dapat menghilangkan keimanan seseorang karena perbuatan zina itu termasuk ke dalam dosa besar. Kandungan dan sangat dalam hukum seseorang yang berbuat zina. Menurut Kasir, bagi perbuatan zina gair muhsan dilakukan 100 kali dan dilakukan dirajam. Menurut Buya Akam, hukuman bagi pelaku zina dapat dilakukan zina adalah hubungan antara laki dan perempuan dalam kata-kata edaran yang sama. Zina yang diminta ada dua, yaitu ciri-ciri zina urusan, yaitu zina urusan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang berzina. Hukum dirajam dengan pembunuhan zina dan dilempar batu hingga meninggal. Zina gair urusan adalah hubungan antara laki dan perempuan yang belum menikah. Hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Pengertian zina. Zina adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di luar syaratan pernikahan. Ciri-ciri zina ada 2, yaitu zina muhsan. Zina muhsan adalah suatu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Hukumannya adalah akan dikubur setengah badan lalu akan dilempari batu. Kedua, ada zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Gadis atau penjara akan dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Perbuatan zina akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, lalu akan diasingkan oleh masyarakat dengan menambah penyakit kelamin, dan juga dia akan melakukan dosa secara terus-menerus. Lalu ada jika memiliki anak, maka itu akan merusak keturunan yang sah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang menghargai perbuatan yang kita lakukan. 2. Kalau kita menemukan manfaat dari Rasulullah SAW karena menghatinya. 3. Menggabung dengan hukuman yang tujuan dilaksanakan. 4. Dapat menjaga kebersihan, martabat diri dan keluarga. 5. Terjaga dari banyak penyakit yang dilakukan yang disebabkan dari zina. 6. Zina dari kejahatan-kejahatan lainnya. Hikmah menjauhi perbuatan zina yang pertama itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi perbuatan apa yang kita lakukan. Yang kedua, kelak kita akan menerima manfaat dari Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala karena kita
kesucian, martabat diri dan keluarga. Yang kelima itu terpelihara dari penyakit yang disebabkan oleh zina. Yang keenam itu terhindar dari curhatan lainnya. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus membenci sikap lawan kepadanya. Orang yang mencintai dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabdi kepadanya dan tidak akan mengabdi kepada selain dia. Raja adalah berharap. Dalam kamus bahasa Indonesia, berharap sama dengan sentimen sebagai diri. Raja adalah berharap kepada Tuhan di dalam dan segala kita. Itu yang kebiasaan hubungan dengan Allah antara manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala pengertiannya mengenal atau cinta kepada Allah berarti siap untuk menjadi hambanya serta sering menyebutnya melalui zikir dan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Cara mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang pertama selalu memuji dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini kasih sayang dan kebenaran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu takut berpaling dan membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat khauf kepada Allah menjadikan hati tentram dan rasa tenang, nafsu dan keinginan terhadap dunia makin terkikis dan terkendali, mendekatkan diri terhadap kemuliaan Allah, mati jauh dari kedengkian, dan memperoleh surga Allah. Dan jabat hukum putus asa. Lalu ada dinamis dalam hidup dan juga berpikir kritis dan maju untuk masa depan. Adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala hasil yang telah berusaha secara bersungguh-sungguh dan berdoa khusyuk. Terus cara-cara bertawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersikap bijak terhadap segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa imma yazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Artinya, dan jika kamu tertimpa sesuatu musibah godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa syafiyun walakin syafiyun allazi yamliku nafsahu inda waqada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat adalah orang yang bukan jago gulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya dari rasa amarah. Jadi tentang larangan sikap marah. Bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad SAW, berilah wasiat kepadaku. Sabda Nabi SAW, janganlah engkau marah. Maka diulanginya permintaannya beberapa kali. Sabda beliau, janganlah engkau marah. Hadis riwayat Bukhari. Pengertian marah. Marah adalah suatu emosi yang terjadi akibat ketidaksenangan terhadap suatu keadaan. Sebab-sebab marah seseorang yaitu depresi, cemas berlebihan, ketergantungan alkohol, gangguan perkenalan syaraf, kepribadian ganda, dan rasa sedih. Pengertian marah. Marah adalah suatu emosi yang terjadi akibat ketidaksenangan terhadap suatu keadaan.
Sebab-sebab marah seseorang yaitu depresi, cemas berlebihan, ketergantungan alkohol, gangguan perkembangan saraf, kepribadian ganda, dan rasa sedih. Cara menghadapi sikap marah yaitu membaca kalimat ta'awudz, berwudu, memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak sholat sunnah, diam, dan menjaga ucapan. Manfaat menghindari sikap marah dapat menjadikan orang yang kuat, tidak merugikan orang lain, dapat menumbuhkan kekuatan jiwa dan berpikir jernih, dan Allah akan memberikan hadiah di surga. Tentang kontrol diri. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegala kamu yang benar dari Tuhanmu dan mendapatkan pahala puasa seluruh langit dan bumi bagi orang-orang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak di waktu sempit maupun lapang, orang-orang yang amarahnya, dan orang-orang yang melakukan kesalahan orang lain. Di dalam Islam, kontrol diri disebut mujahadah anak, yaitu mengontrol diri dari pengaruh negatif baik perbuatan dan pikiran. Kontrol diri dibagi menjadi 3, yaitu kontrol perilaku, kontrol kognitif, dan juga kontrol dalam mengambil keputusan. Nah, ciri-ciri dari kontrol diri itu yang pertama ada sabar dalam menghadapi sesuatu. Lalu yang kedua tidak mudah tersinggung. Terus yang ketiga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara menumbuhkan kontrol diri ini yang pertama ada berarti bersikap kontrol diri. Lalu yang kedua memahami bahwa kontrol diri sebagian dari akhlakul karimah. Nah, yang ketiga ini berteman dengan orang-orang yang soleh. Menumbuhkan sikap kontrol diri dapat meminimkan akibat negatif dari perbuatan tanpa pertimbangan. Selalu ingat akan pertanggungjawaban semua perbuatan kepada Allah. Tidak mendapat reaksi negatif terhadap berbagai permasalahan. Optimis menjalani hidup karena Allah, hidup menjadi terasa tenang dan damai. Dan janganlah kamu merasa lelah dan jangan pula kamu bersedih hati karena kamu paling tinggi derajatnya karena jika kamu orang yang berjaya. Membela kebenaran. Dalam Islam, sikap membela kebenaran disebut dengan saja'ah, keteguhan hati dan kekuatan pendirian untuk membela serta mempertahankan secara konsisten dan terpuji. Bentuk-bentuk cara membela kebenaran ada berani dalam menghadapi musuh, berani dalam menegakkan kebenaran, berani dalam menjaga rahasia. Sikap berani membela kebenaran, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, membiasakan diri membela kebenaran, berteman dengan seseorang yang berani membela kebenaran, memahami manfaat membela kebenaran, tidak takut pada kematian yang merupakan ancaman untuk membela kebenaran. Lalu ada manfaat sikap berani membela kebenaran, ada menumbuhkan perilaku terpuji seperti tangguh menghadapi masalah. Lalu ada tidak mudah marah dan menjadi pribadi yang tenang dan produktif. Kejahatan lingkungan masyarakat berkurang, meningkatkan keamanan dan ketentraman dalam lingkungan. A few moments later.